Pemirsa, fenomena pemerintah daerah ramai-ramai menaikkan pajak bumi dan bangunan atau PBB terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Masyarakat pun serentak menolak kenaikan drastis PBB hingga 1000% dengan melakukan demo yang berujung kericuhan. Penolakan pajak atas kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB terjadi di sejumlah daerah, bahkan tak sedikit yang diwarnai dengan kericuhan. Akibat menaikkan pajak 250%, masyarakat Pati menggelar demo akbar di pendopo kantor Bupati Pati pada Rabu 13 Agustus lalu. Demo itu berujung ricuh dan mengakibatkan 64 orang luka-luka serta pembakaran mobil polisi. Demo memprotes kenaikan PBB hingga 300% di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan juga diwarnai keributan. Aksi saling pukul antara pendemo dengan petugas keamanan tidak dapat dihindari. Para pendemo yang meminta bertemu Bupati Bone Andi Asman tidak terpenuhi membuat massa kecewa dan marah. Di kota Cirebon, Jawa Barat, kenaikan PBB yang mencapai 1000% menuai reaksi dari masyarakat. Tak ingin di wilayahnya terjadi kekisruhan seperti di Pati, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buru-buru turun tangan dengan rencananya melakukan penghapusan tunggakan pajak perorangan bagi seluruh warga Jawa Barat. Deddy meyakini kebijakan ini akan disambut baik oleh wali kota dan bupati se-Jawa Barat. Hapusan tunggakan PBB untuk perorangan, untuk semua golongan. Dan itu himbauan untuk para bupati wali kota untuk membuat peraturan bupati atau peraturan wali kota. Karena kan otonominya ada di otonomi daerah dan itu kewenangan kabupaten kota mengenai pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Tetapi saya meyakini betul bahwa himbauan itu akan diikuti oleh para bupati wali kota. Cirebon sudah, wali kotanya akan mencabut peraturan wali kota yang dibuat pada masa PJ wali kota terdahulu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk tenang, tidak melakukan aksi anarkis apapun. Bila ada tuntutan, ia meminta dilakukan dengan mekanisme yang diatur perundang-undangan. Saya mengimbau untuk masyarakat tenang, kemudian jangan melakukan aksi-aksi anarkis apapun. Kalau ada tuntutan, lakukan dengan mekanisme yang ada, jangan melanggar. Dan sebaliknya rekan-rekan kepala daerah cukup agar responsif melihat dinamika masyarakat. Aspirasi itu responsif, akomodatif, ajak dialog, seperti itu. Lebih lanjut, Tito mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat memberatkan masyarakat. Sementara pihak istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, meminta agar semua pihak menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan dialog terbuka, tanpa langsung menghubungkan kejadian tersebut dengan kebijakan efisiensi pusat. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR Deddy Sitorus meminta pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah, jangan hanya mengandalkan pajak. Soalnya di Pati kan bukan hanya Pati, banyak daerah lain yang juga mencoba mendongkrak pendapatan asli daerahnya dengan menaikkan pajak. Nah, saya kira pemerintah daerah harus lebih hati-hati dan menggunakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena kan pajak itu sebenarnya digunakan untuk supaya pelayanan publik bisa jalan, ya kan gitu. Tetapi di sisi lain untuk mendapatkan pajak perlu ekonomi bergerak. Untuk ekonomi bergerak tentu tidak bisa dengan pajak yang sangat tinggi, tanpa ada stimulus yang lain-lain gitu. Jadi ini harus hati-hati. Fenomena pemerintah daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 diakui sebagai tuntutan pemenuhan fiskal daerah. Apakah memang sudah seharusnya kebijakan yang sifatnya sensitif seperti kenaikan pajak perlu diuji publik terlebih dahulu oleh para kepala daerah agar tidak memicu gejolak di tengah kesulitan ekonomi masyarakat saat ini? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Rio Prayogo. Mas Rio, selamat malam. Selamat malam, Yohana. Ya, Mas Rio, bagaimana APKASI melihat fenomena pemerintah daerah yang menaikkan pajak bumi dan juga bangunan yang kemarin juga memicu gejolak? Apakah memang se-urgent itu? Apa urgensinya menurut Anda? Ya, kita tidak bisa mengklaim bahwa semua kepala daerah berpikir yang sama ya. Itu fenomena yang ada di beberapa kabupaten ataupun kota. Nah, kita belum bisa memastikan apakah itu seluruhnya atau tidak. Tapi yang jelas ini ramai-ramai kan hanya di beberapa kota.
Namun demikian, Yohana, bahwa memang kita membutuhkan fiskal untuk menopang visi misi kita. Kompetisi yang sedemikian ekstrim ini itu menuntut juga kita untuk segera merealisasikan apa janji-janji politik. Nah, itu kan tentu penyesuaian itu butuh anggaran. Nah, anggaran salah satunya dari kebutuhan anggaran itu kan selalu ada dua. Ini kan soal ilmu dasar ekonomi saja. Menutupi saving gap itu selalu ada dua, yakni dari pajak atau dari hutang. Dua-duanya tersedia instrumen itu. Hutang pun tersedia. Ya, kemudian apakah dari semua pajak anggota APKASI sudah mengetahui terkait dengan kebijakan ini atau ini hanya otonomi masing-masing daerah sebagai sebuah organisasi? Apakah ini bisa diketahui bersama? No, ini common sense saja, common sense saja. Tidak perlu diputuskan atau dibicarakan, ini common sense saja. Mereka mengambil inisiatif, bukan keputusan dari APKASI, gitu ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan justru. Harusnya kita, kayak di tempat saya, karena melihat situasi ekonomi masyarakat masih cenderung tidak bagus, daya beli juga tidak baik, akhirnya yang kita putuskan sejak tanggal 26 Juni 2025 di tempat saya justru memberikan diskon. Bukan menaikkan, tapi justru memberikan diskon PBB P2 ini. Dari tahun anggaran 1994 sampai 2019 didiskon 50%, Yohana. Nah, inilah saya kira butuh feedback dari masyarakat sebelum mengambil keputusan. Itu aja sih masalahnya menurut saya. Nah, tapi soal apakah mengambil pajak atau berhutang, itu kan soal ilmu ekonomi dasar saja untuk memenuhi visi misi yang sudah kita canangkan dan kita sampaikan ke masyarakat, Yohana. Ya, Mas Rio, yang Anda tahu, apakah memang benar bahwa alasan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ini menjadi salah satu pemicu kenapa diluncurkan kebijakan kenaikan PBB? Tidak bisa dikatakan langsung ya menurut saya, karena nyatanya saya juga terdampak efisiensi, tapi Situ Bondo justru memberikan diskon, gitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan demikian. Saya lebih ingin mengatakan bahwa tuntutan dari janji-janji politik pasca pemilu kada kemarin itu yang harus direalisasikan. Sementara fundamen fiskal kita itu kadang memang dirasa cukup berat untuk memenuhi semuanya. Apalagi mandatori seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan itu juga butuh dana besar, gitu ya. Nah, oleh karena itu ada kreativitas. Nah, kreativitasnya itu kan tinggal bagaimana menyampaikan ini ke publik, kepada masyarakat. Salah satu kreativitasnya tentu adalah misalnya dengan berhutang, atau kemudian dengan menarik pajak, atau misalnya dengan meningkatkan datangnya investor ke satu daerah, ke satu kabupaten. Cuman pilihan ketiga ini kan lama, takes time, ya kan? Ini butuh waktu. Misalnya membangun memberikan insentif kepada investor tentang perizinan dan lain-lain, itu kan butuh waktu. Yang paling gampang tentu adalah pajak. Pajak selalu punya dilema, yakni berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Bagaimana psikologi masyarakat saat ini? Psikologi masyarakat saat ini tentunya sedang tidak baik-baik saja, karena ekonomi sedang daya beli masyarakat tidak sedang rendah. Makanya perlu dicek, perlu dapat feedback dari masyarakat. Itu saja menurut saya. Ini tergantung bagaimana kreativitas, craftsmanship masing-masing kepala daerah menentukan apa yang harus dilakukan. Kalau saya selain itu ya, saya lebih cenderung bagaimana menghemat. Selama ini kan basis dari politik anggaran itu kan menggunakan pagu, minimum maksimum. Misalnya Anda mau bikin satu kegiatan, oke, pagunya 500 juta. Itu yang saya rubah. Semuanya harus evidence based policy. Jadi kita ukur dulu ya, keberapa kebutuhannya. Apakah itu prioritas, apakah itu masuk ke dalam mandatori, kebutuhan mandatori gitu ya, seperti infrastruktur, kesehatan atau pendidikan atau tidak. Nah, itu kita ukur dulu, tidak hanya sekedar rutin ya, dan justru itu yang bisa kita hemat. Nah, lagi-lagi ini soal craftsmanship ya, bagaimana kita meramu kebijakan begitu. Ya, Mas Rio. Walaupun kita tahu bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan berbeda-beda, tapi dari catatan APKASI sebenarnya sektor mana sih sebenarnya yang sangat terdampak efisiensi anggaran dan memang harus mendesak begitu untuk adanya pendapatan-pendapatan baru di seluruh
wilayah di Indonesia. Biasanya di sektor apa yang paling urgent? Semua tuntutan tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, lebih kepada soal infrastruktur dan kesehatan. Saya kasih contoh misalnya di tempat saya, dari tahun lalu kesehatan itu dianggarkan hanya 23 miliar, kemudian di era saya sudah naik menjadi 63 miliar begitu ya. Karena janji politik yang harus kita penuhi. Nah, saya melihat bahwa dua bidang itu, dua elemen itu yang paling membutuhkan. Satu, infrastruktur. Kalau kita janji ketika berkampanye itu kan selalu jalan itu kan tidak banyak dipenuhi. Infrastruktur total itu kan banyak tidak diselesaikan ya oleh pemerintah kabupaten. Jangankan Yohana, jangankan ya jalan kemudian kabupaten. Bagaimana kemudian ingin mewujudkan janji politik tapi dalam penerapannya justru mengambil hak dan juga membebani masyarakat dengan pajak. Tadi saya katakan, you harus feedback dulu, cek dulu ke tengah masyarakat, bagaimana kesiapan masyarakat. Toh bisa dikatakan, misalnya kenaikannya kan tidak harus 400%, tidak harus 1000%. Kita lihat dulu, kalaupun ada rembuk dengan masyarakat, nilai proporsionalitasnya itu kan bisa diukur dengan masyarakat. Itulah saya kira butuh dialektika dengan masyarakat. Nah, saya sendiri di sini membuka ruang publik untuk itu. Makanya aspirasi dari masyarakat salah satunya adalah minta diturunkan, ya sudah kita turuti. Karena memang kita dipilih. Sejauh mana APKASI ini bisa membantu menjembatani polemik soal kenaikan pajak ini? Ya, tentu pasti kita nanti akan mengajak bersurat dengan pemerintah pusat untuk membicarakan kondisi ini. Itu pasti ya. Kita akan berkoordinasi, berbicara supaya sama-sama tahu psikologikal kendala psikologisnya sama-sama tahu ketika kita mengambil kebijakan begitu. Nah, APKASI tentu akan mengajak bicara semua anggota nanti sebelum kita berbicara dengan pemerintah pusat. Inilah yang dibutuhkan, dialog ya antara daerah dan pusat sebelum benar-benar mengambil keputusan. Tadi kan kita dengar di pembacaan nota keuangan, Presiden mengatakan Indonesia itu incorporated. Nah, inilah yang disebut incorporated. Harus ada sinergitas, kebersamaan di antara daerah dan pusat sehingga sepertinya tidak terjadi. Baik, tadi Anda sebagai Wakil Ketua APKASI ya, Mas Rio. Kalau sebagai Bupati Situbondo, Anda akan ikut-ikutan tidak untuk menaikkan pajak? Justru saya memberi diskon. Menurunkan tadi ya? Ya, saya memberi diskon 50%, Yohana. Sejak tanggal 26 Juni 2025 kita memberikan diskon. Dan menurut Anda bisa pajak ini walaupun pajak ini dibatalkan tapi tidak akan berpengaruh begitu ya terkait dengan realisasi karena realisasi program-program pemerintah daerah karena masih banyak cara lain. Itu yang ingin kita pastikan. Pengaruh pasti ada lah. Pengaruh pasti ada. Tidak mungkin dengan menurunkan pajak semua bisa dieksekusi, janji politik bisa dieksekusi. Tapi apalah daya ketika itu menjadi aspirasi dari masyarakat. Sementara kami dipilih oleh masyarakat, tentu yang paling kita dengarkan adalah aspirasi dari masyarakat. Baik. Nah itu ya, tinggal bagaimana kami menjelaskan kepada masyarakat, karena kondisinya pajak ini kasih diskon atau dikurangi atau tidak dinaikkan, maka program janji kampanye hanya bisa kita laksanakan sekian persen. Tahun berikutnya mungkin ini bisa kita selesaikan. Ini tentang tadi saya katakan craftsmanship. Terima kasih Mas Rio Prayogo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI untuk ulasannya bersama Prime Time News. Selamat malam, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.